Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, datang dari Ebi Tangkowit. Ada ayat yang bilang kira-kira sunyi senyap setengah jam lamanya. Apa dihubungkan dengan nubuatan dan tulisan bahwa kita akan bersahabat sepekan di bintang Orion? Tolong penjelasannya, Pak Pendeta. Tadi saya sempat mencari ayatnya, Pendeta, dan sepertinya ini ayat yang dimaksud. Wahyu 8 ayat yang pertama. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Demikian, Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini adalah tentang dibukanya meterai yang ketujuh. Lalu dan ini adalah salah satu dari 7 meterai yang pembukaannya sudah dijelaskan di dalam Wahyu pasal yang keempat, lalu Wahyu pasal yang kelima, lalu pasal yang keenam itu adalah tentang meterai yang pertama sampai meterai yang keenam, lalu pasal yang ketujuh itu ada keterangan lain untuk menjawab sebuah pertanyaan yang ada di dalam akhir dari Wahyu pasal yang ke-6 tentang siapakah yang sanggup berdiri di hadapan takhta anak domba itu. Keterangannya adalah mereka yang dimeteraikan. Itu di pasal yang ke-7. Lalu pasal 8 ayat 1, pada waktu meterai yang ke-7 itu dibuka oleh anak domba itu, maka dikatakan terjadilah sunyi senyap di sorga. Inilah satu-satunya ayat di dalam kitab Wahyu yang menggambarkan bahwa ada sunyi senyap. Ada sunyi senyap. Padahal kitab Wahyu ini sering sekali menggambarkan hal-hal yang kalau mau dibayangkan itu bising. Bayangkanlah suara sangkakala, suara nafiri berbunyi, desau air bah, suara yang bagaikan guntur, kilat dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba ada sunyi senyap selama setengah jam. Sunyi senyap selama setengah jam. Jadi apa ini sunyi senyap selama setengah jam? Nah, ini perlu kita pahami dalam konteks bagaimana kita mengartikan ketujuh meterai itu. Apakah ketujuh meterai itu hanya menggambarkan suatu pelajaran rohani saja, atau ketujuh meterai itu menggambarkan apa yang terjadi bagi umat-umat Allah mulai dari abad yang pertama di zaman Yohanes menulis kitab Wahyu itu sampai kepada akhir zaman. Para pelajar Alkitab atau banyak pelajar Alkitab yang telah membuktikan bagaimana menafsirkan Alkitab dengan mengambil kesimpulan bahwa ketujuh meterai itu, bahkan ketujuh jemaat itu pun, lalu 7 meterai, 7 sangkakala itu meliput kurun waktu yang kurang lebih sama, mulai dari abad yang pertama pada saat kitab Wahyu ini ditulis, atau bahkan dari zaman Tuhan Yesus, rasul-rasul, sampai kepada akhir zaman, kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan itu satu persatu menggambarkan apa yang terjadi di atas dunia ini. Kalau dalam meterai itu digambarkan ada kuda putih meterai pertama, kuda merah meterai kedua, kuda hitam meterai ketiga, lalu kuda yang pucat yang warnanya hijau kuning ya, pucat pale, meterai yang keempat, lalu meterai yang kelima, meterai yang keenam, lalu kemudian meterai ketujuh. Semua itu menggambarkan apa yang terjadi pada umat-umat Allah, para pengikut Kristus, mulai dari zaman abad yang mula-mula, terus sampai kepada akhir zaman. Artinya apa? Artinya, meterai yang keenam itu terjadi setelah meterai yang kelima. Artinya, fenomena atau kegenapan dari meterai yang keenam itu, dibukanya meterai keenam itu terjadi setelah kegenapan meterai yang kelima, dan kegenapan meterai yang kelima itu terjadi setelah kegenapan meterai yang keempat, dan seterusnya, yang satu terjadi setelah yang sebelumnya. Dengan demikian, meterai yang ketujuh itu, apapun yang digambarkan oleh
sunyi senyap di sorga selama kurang lebih setengah jam itu. Apapun yang digambarkan oleh hal itu tentu saja menggambarkan apa yang terjadi setelah kegenapan dibukanya meterai yang ke-6. Sekarang untuk dapat memahami sedikit tentang meterai yang ke-7, karena di sana hanya dikatakan sunyi senyap di sorga kurang lebih setengah jam, maka marilah kita melihat apa yang terjadi pada meterai yang ke-6. Di bahagian akhir dari meterai yang ke-6, yang tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-6, dikatakan di sana, ayat 12 menggambarkan, aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, lalu ada keterangan bintang-bintang di langit berjatuhan, lalu kemudian ada dikatakan di sana matahari menjadi hitam, ya, bulan menjadi merah. Lalu ayat 14, menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dalam, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ayat 15, dan raja-raja di muka bumi dan perwira-perwira serta pembesar-pembesar dan orang-orang kaya serta orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ayat 16, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Dan gambaran ini terjadi pada meterai yang ke-6. Artinya di penghujung meterai yang ke-6 itu akan terjadi suatu gambaran di mana orang-orang jahat tidak tahan melihat kemuliaan anak domba itu, sampai mereka meminta kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba. Ayat 17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Penghujung dari meterai yang ke-6 itu adalah suatu hari di mana anak domba itu akan menunjukkan kemuliaannya, dan mereka yang tidak mengikuti anak domba itu, kata Yesus Kristus, tidak akan sanggup tahan melihat kemuliaan anak domba itu. Ini menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan itu di penghujung meterai yang ke-6. Dengan demikian, meterai yang ke-7, sunyi senyap di sorga itu selama setengah jam, itu menggambarkan peristiwa yang segera mengikuti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada dua interpretasi tentang hal ini. Apa peristiwa yang segera mengikuti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Ada yang menggunakan prinsip menafsirkan nubuatan 1 hari sama dengan 1 tahun. Dan di sini dikatakan terjadi sunyi senyap di sorga setengah jam lamanya. Lalu menerapkan prinsip 1 hari sama dengan 1 tahun, maka dihitung-hitung secara matematika, maka setengah jam itu katanya kurang lebih 7 hari. Sehingga sunyi senyap di sorga itu menggambarkan waktu 7 hari, suatu peristiwa yang memakan waktu 7 hari segera setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan menurut interpretasi itu dikaitkan dengan orang-orang kudus yang akan ke sorga dan memakan waktu 7 hari lamanya, lalu kemudian mereka akan tiba di sorga. Ada interpretasi seperti itu. Tapi ada juga interpretasi yang juga mempunyai pendukung-pendukung ayat Alkitab, yaitu apa? Apakah peristiwa yang segera menyusul kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Peristiwa itu adalah masa 1000 tahun itu di sorga. Loh, bagaimana mungkin 30 menit bisa menggambarkan 1000 tahun? Tapi itulah interpretasi. Sekarang kita berpikir, apakah semua waktu yang ada di dalam kitab Wahyu
harus kita gunakan prinsip 1 hari sama dengan 1 tahun. Sementara ada waktu yang digambarkan dalam Wahyu pasal yang ke-20, bahwa mereka akan memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus di sorga, ini orang-orang kudus, selama 1000 tahun lamanya. Dan dalam kurun waktu yang sama, 1000 tahun itu, katanya setan akan dirantai. Dan betul, karena semua orang jahat mati, lalu semua orang yang benar ada di sorga. Setan dirantai 1000 tahun. Kalau kita mau menafsirkan itu dengan prinsip 1 hari sama dengan 1 tahun, maka yang harus kita buat adalah 1000 tahun dikali dengan 365 hari. Itu artinya 365.000. Jadi artinya 1000 tahun itu sama dengan 360, atau katakanlah 300 menggunakan sistem 1 bulan itu 30 hari. Jadi artinya itu sama dengan 360.000 hari. Dan kalau kita convert itu ke tahun, itu artinya 360.000 tahun. Jadi pertanyaannya, apakah kita harus menafsirkan 1000 tahun itu dengan menggunakan prinsip 1 hari sama dengan 1 tahun? Kalau kita gunakan prinsip itu, sebagaimana kita menafsirkan 2300 petang dan pagi, lalu ada 1260 tahun yang digambarkan dalam Wahyu pasal yang ke-12. Kalau kita gunakan prinsip itu, maka orang-orang benar akan memerintah di sorga bersama-sama dengan Yesus, dan dalam waktu yang sama itu setan dirantai. Itu selama 360.000 tahun. Tapi tidak demikian. Kenapa? Karena tidak semua waktu yang disebutkan di dalam kitab Wahyu itu harus menggunakan prinsip 1 hari sama dengan 1 tahun. Kalau gitu di mana batasnya? Kita buka dalam Wahyu pasal yang ke-10. Ayat yang ke-6 yang berkata, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Ini tentang suatu kitab yang terbuka, dan ini menggambarkan tentang bagaimana kitab Daniel itu mendapatkan keterangan-keterangan dan penggenapannya dan penafsirannya yang tepat di dalam kitab Wahyu. Sehingga kita tidak bisa pisahkan kitab Daniel dan kitab Wahyu. Digambarkan dalam ayat yang ke-6, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, lalu kemudian bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Alkitab Bahasa Indonesia mengatakan tidak akan ada penundaan lagi. Padahal, kalau mau diterjemahkan, kata penundaan ini di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata kronos, yaitu yang menggambarkan suatu kurun waktu, kronos, periode waktu. Jadi kalau diterjemahkan mengikuti bahasa aslinya, kalau mau kita, entah kita mengerti atau tidak, artinya adalah tidak ada periode waktu lagi. Dan karena ini dikaitkan dengan kitab Daniel, maka tidak ada periode waktu lagi. Ini artinya setelah nubuatan waktu yang paling panjang dalam kitab Daniel, yaitu 2300 petang dan pagi. Dan di dalam 2300 petang dan pagi ini, semua waktu nubuatan yang lain ada di dalam sana, termasuk waktu 1260 tahun atau 3,5 masa, dan semua waktu yang disebutkan dalam Daniel pasal 12, semua itu adalah waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan waktu 2300 petang dan pagi. Sehingga semuanya itu ada di dalam kurun waktu 2300 petang dan pagi. Dan makanya kalau dikatakan tidak ada periode waktu lagi, itu artinya tidak ada lagi nubuatan waktu. Nubuatan waktu yang paling panjang adalah
2300 petang dan pagi, dan setelah nubuatan 2300 petang dan pagi atau 2300 tahun itu digenapi, maka setelah itu jangan lagi kita menafsirkan waktu-waktu yang lain itu dengan prinsip satu hari sama dengan 1 tahun. Nah, 1000 tahun itu kan belum terjadi. Itu milenium itu nanti akan terjadi mulai dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, waktu 2300 petang dan pagi itu sudah lama berakhir. Jadi dengan demikian, berdasarkan itu kita tidak menafsirkan 1000 tahun itu sebagai 1000 tahun yang artinya adalah 360 hari dikali 1000, lalu dikonvert ke tahun, yaitu 360.000 tahun. Tidak. 1000 tahun itu adalah 1000 tahun. Dengan demikian, apapun yang digambarkan oleh waktu sunyi senyap selama setengah jam di sorga itu, apapun itu menggambarkan peristiwa yang segera menyusul peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam acara tajam, itu yang bisa kita katakan. Terima kasih.